Aku pertaruhkan nyawa dan hartaku mendampingimu merintis bisnis, tapi kau pakai uangku untuk pelihara wanita simpanan. Chen Feng, aku pastikan kau akan bangkrut dan jatuh miskin. Dan hancur, berantakan. Direktur Qin, keluarga Chen sekarang berkembang dengan baik. Kapan Anda berencana mengumumkan kembali? Tidak terburu-buru, sekarang sudah sangat baik. Kakak, Anda adalah CEO Huan Yu yang mengendalikan separuh denyut nadi ekonomi Asia hanya untuk membalas budi. Karena Chen Feng telah menyelamatkan Anda. Anda menikah dengannya selama 20 tahun. Sudahlah, kita bicarakan setelah ulang tahun Ling Ling. Selama 3 bulan ini, sungguh aku harus sangat menahan diri. Menghadapi istriku yang berwajah pucat itu, aku bahkan harus memejamkan mata. Bicara seperti itu, tapi kau tetap tidak bisa mengendalikan nafsumu kan? Setiap hari melihatmu, tapi tidak bisa menyentuh, aku harus mencari tempat untuk melampiaskan hasratku kan? Dasar nakal, tunggu saja sampai putra kita lahir, aku mau lihat apakah kau akan memberinya status. Wanita menyebalkan itu, dia sudah menikmati kemewahan bersamaku selama bertahun-tahun lamanya. Itu sudah lebih dari cukup baginya. Setelah kau melahirkan seorang putra, aku akan segera menyuruhnya pergi dari sini. Dua 20 tahun ini, aku mengatur perusahaan di bawah Huan Yu, secara diam-diam membantu pengembangan grup Chen, tapi kau malah meremehkanku sebagai wanita berwajah pucat. Chen Feng, mencintaimu benar-benar adalah sebuah kesalahan bodoh. Chen Feng, Ibu, siapa yang menyuruhmu pulang sekarang? Pergi sana. Ibu, Kenapa teriak-teriak? Sungguh sial. Kau tahu sekali kapan harus datang. Ibu. Hal ini, Ibu sudah tahu sejak lama kan? Ibu selama ini menutupi perbuatan Chen Feng kan? Kalau bukan karena kau tidak bisa melahirkan anak laki-laki, apa suamimu akan melakukan hal seperti ini? Salahkan saja perutmu yang tidak berguna itu, melahirkan gadis tidak berguna yang hanya membuang-buang uang. Anak laki-laki dan anak perempuan itu sama saja. Kenapa Ling Ling dianggap hanya membuang-buang uang? Kau tidak tahu apa-apa. Di desa kita, pria adalah segalanya, dialah yang utama. Kau melahirkan anak perempuan, membuat kita kehilangan muka. Lihat saja Jaoran, pantatnya besar, perutnya lancip, pasti akan melahirkan seorang anak laki-laki gemuk untuk keluarga Chen. Kak Qin, aku memanggilmu kakak loh. Kau juga tahu, para pria, mereka suka yang segar dan cantik demi gengsi. Aku dengar, kau bekerja sebagai resepsionis di perusahaan Kak Feng. Merusak rumah tangga orang lain? Dan masih punya 1000 alasan. Kurasa kau Jangan ribut. Joran sedang hamil. Apa kau ingin menimbulkan masalah besar?
Anak laki-laki di perutnya adalah nyawa. Lalu aku dan anak perempuanku bukan nyawa. Kau kacau begini. Bagaimana bisa kau mempertanggungjawabkannya pada anak kita? Ayah, ibu, aku pulang. Aku danmu. Bu, kenapa tiba-tiba begini? Ibu baik-baik saja. Nak, kamu masuk kamar dulu ya. Ya, Pinggang ibu memang sudah tidak baik, ibu terlalu berlebihan. Jiaoran. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau mau datang ke rumahku? Oh, apakah ada masalah mendesak di asosiasi? Bu, aku beritahu ya, Kak Jiaoran adalah senior di asosiasi relawan kami. Dia sangat baik padaku. Terima kasih, Kak. Kakak terlihat sangat cantik. Aku sering melihatmu datang ke acara. Benar, ibuku memberitahuku, melakukan banyak kebaikan, akan mendapatkan balasan yang baik. Benarkah? Kalau begitu, ibumu hebat. Benar. Ngomong-ngomong, pria yang sering menjemputmu itu, apakah itu ayahmu? Ya, Keluarga yang harmonis sekali ya. Eling, jangan terlalu lelah. terima kasih, Ayah. Dia temanmu? Benar. Halo, aku Lin Jiaoran. kau sungguh menyedihkan. Menganggap sampah seperti Chen Feng sebagai harta. Dia memang baik padamu. Sangat baik sampai akan memberimu seorang adik laki-laki. Sampai-sampai dia memberimu adik laki-laki. Bagai? Mana mungkin? Bu, apa yang ibu bicarakan? Ayah, cepat katakan, ibu sedang bercanda kan? Ini sama sekali tidak lucu, bukan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kak Jiaoran, katakan padaku bahwa ini bohong, ya? Kak Jiaoran. Kamu menyakitiku dan juga menyakiti adikmu. Ling Ling, kamu baik-baik saja? Aduh, cucuku yang berharga. Gadis sialan, apa kamu ingin mati? Kalau sampai cucuku kenapa-kenapa, nyawamu yang rendah ini tidak cukup untuk membayarnya. Kenapa kamu marah-marah pada anak kecil? Bu, Di keluarga kami, kalian berdua tidak punya hak untuk bicara. Lihat-lihat apa? Ibu dan anak sama-sama kelihatan seperti orang miskin. Perusahaan Afeng sudah terdaftar di bursa saham. Seharusnya kalian berdua yang membawa sial ini diusir. Apa kamu pikir perusahaan Chen Feng bisa terdaftar di bursa saham? Berkat siapa? Kau pikir perusahaan Chen Feng bisa go public? Berkat siapa? Chen Feng, kau benar-benar lupa bagaimana kau berubah drastis dari desa menjadi bos perusahaan yang go public. Sayang, ada yang berinvestasi padaku. Benarkah? Sungguh beruntung sekali. Tunggu sampai aku sukses nanti.
Aku akan membelikanmu 5 tas. Tidak, aku akan membelikanmu 10 tas. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di seluruh dunia. Oh ya sayang, aku sudah memikirkan nama putri kita. Namanya Chen Eiling saja. Wanita yang paling dicintai Chen Feng adalah Qin Ziling. Syukurlah, aku tidak salah memilih orang. Astaga, aku benar-benar geli mendengarnya. Jangan bilang kau bekerja sebagai resepsionis selama 20 tahun, lalu berhasil membuat perusahaan go public, kau benar-benar berbakat. Kalian sungguh tidak boleh menertawakan ibuku. Ayah, selama bertahun-tahun ini, ibu sudah merawatmu dengan sepenuh hati. Ayah paling tahu itu, cepat bantu ibu bicara. Ini urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Masuk ke kamar dan kerjakan PR-mu. Lepaskan Ling Ling. Aku tidak mau pergi. Aku tidak percaya ayah tidak mencintai ibu lagi. Lepaskan Ling Ling. Aku sama sekali tidak mau pergi. Lepaskan. Aku benci ayah. Aku sangat membenci kalian. Lepaskan Ling Lingku. Ling Ling. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu cepat pergi. Lepaskan dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Ling Ling, dia juga putri kamu. Untuk mendidik Ling Ling, kamu tidak perlu ikut campur. Aku mengakui, saat aku memulai bisnis dari nol, kamu mendampingiku. Aku sangat menghargai itu. Jadi, setelah aku sukses, aku juga menikahimu sebagai balas budi. Aku tak pernah membiarkanmu kekurangan makanan, pakaian, atau kebutuhan lain. Hanya kamu saja yang kurang kompeten. Bekerja jadi resepsionis rendahan di perusahaanku, membuatku menanggung malu. Setiap pria butuh harga diri, aku pikir kamu harus mengerti. Ya. Kamu memang menjaga harga dirimu. Tapi kamu tidak tahu malu. Selama tahun-tahun ini, aku telah berkorban begitu banyak untukmu. Cukup. Aku akan berimu 200 juta rupiah, cukup kan? Segera tanda tanganilah ini, agar kamu masih punya martabat. Kamu yakin tak akan menyesal nanti? Mhm. Ternyata cintaku, pengorbananku, darah dagingku, di matamu hanya sebuah angka. Berhenti. Kak Qin, benda-benda ini sudah menemanimu begitu lama, pasti sangat penting bagimu kan? Aku akan memberikannya padamu. Apa yang kualami hari ini akan menjadi nasibmu besok. Ling Jiaoran, kau telah menghancurkanku. Kuburanmu masih menantimu di depan sana. Kak Feng, lihat dia sedang hamil loh. Kak Qin tidak rela melihat kebahagiaan orang lain ya. Jangan pernah mengejarku lagi. Uang akan kukirimkan padamu. Rp100.000 bagi pria tua itu sama saja seperti hanya menyiramkan air. Lebih baik kau berikan saja padaku. Kak Feng, kau juga memang tidak mencintainya. Lebih baik berikan uang itu padaku. Aku masih butuh tas baru loh. Beli saja,
Mau beli apa? Suami yang bayar. Hanya saja untuk 100.000 yuan itu, bagaimanapun dia adalah mantan istriku. Dasar tua bangka tak tahu diri. Baiklah, aku tahu kau itu setia dan berhati mulia. Aku mau beli yang baru keluar itu. Aku turuti semua maumu. Tanda tangani, berikan sedikit kehormatan pada dirimu. Kau tidak menyesal? Ya, Sepatu yang tidak pas di kaki, buang saja. Ada apa? Bukankah ini Kak Kin? Mau kuantar? Pak Si, sudah bertahun-tahun lamanya kita tidak bertemu, kau juga mulai pandai bersikap akrab. Jangan sampai kakimu menjadi kotor. Kita harus mencari cara untuk membawa pulang Ling Ling. Apa dia masih saja tergila-gila pada keluarga itu? Kak Kin, kenapa ini sudah seperti perang dunia? Wah, putra orang terkaya di kota Hai ini. Sejak mendirikan grup Ling Hong, bahkan tidak menganggap penting Tuan Besar. Wanita yang jatuh miskin dan menyedihkan ini bisa membuat Tuan Muda begitu akrab. Hanya digigit anjing saja. Itu pasti seekor anjing galak yang dibesarkan dan dirawat dengan hati-hati selama lebih dari 20 tahun, kan? Chen Feng, aku menyesal. kau tidak apa-apa. Kumohon, tolong aku. Sepertinya ada beruang di sini. Oh, sini. Aku tumbuh besar di sini sejak kecil. Tempat ini tidak punya apa-apa, hanya banyak binatang buas. Orang biasa pasti merasa ketakutan. Alangkah baiknya jika aku bisa tinggal di kota. Ku dengar rumah-rumah di kota Hai besar dan cantik. Gadis-gadis di sana semuanya cantik sepertimu. Kau ingin pergi ke kota Hai? Aku bisa membantumu. Kau hanya mengingat masa lalu kalian. Lalu apakah kau ingat masa lalu kita? "20 tahun ini, anggap saja itu hadiah dariku untuknya. Aku pasti akan membawa pulang Ling Ling. Aku akan membantumu. Konferensi persnya bagaimana? Sudah diatur, akan diadakan 10 hari lagi. Beberapa hari lagi, keluarga Xie akan mengadakan jamuan. Mau tidak pergi untuk menunjukkan wajahmu? Chen Feng juga ada di sana. Tentu saja aku harus pergi. Ini adalah pertunjukan yang bagus. Lepaskan aku, Bu. Bu, lepaskan aku. Kemari. Kemari.
Apa kata dokter? Apakah laki-laki? Bu, aku menyuap dokter sejumlah uang, baru dia mau bilang, bayi ini 99% laki-laki. Syukurlah. Akhirnya keluarga Chen punya penerus. Jiaoran, kamu benar-benar pahlawan keluarga Chen kita. Mau apa? Mau makan apa? Katakan saja pada ibu, jangan sampai cucu kesayanganku kelaparan. Bekerja selama 10 tahun sebagai ibu rumah tangga tidak ada artinya dibandingkan melahirkan seorang anak laki-laki itu. Qin Ziling. Qin Ziling, siapa suruh nasibmu buruk? Rezeki ini biar aku saja yang menikmatinya menggantikanmu. Bu, ajak aku pergi. Bu, Ailing berisik sekali ini, kepalaku jadi sakit. Apa-apaan teriak-teriak seperti itu? Ibumu belum mati. Afeng, gadis ini sudah besar. Kurasa tidak ada gunanya membiayainya sekolah. Cepat atau lambat dia akan menikah. Lebih baik cepat-cepat kita carikan jodohnya dan menikahkan dia. Jadi kita tidak perlu pusing lagi. Pria ini baru mau menerimaku masuk ke keluarga Chen. Setelah mendengar aku hamil, aku tidak boleh memberinya kesempatan untuk kembali diganggu oleh wanita tuanya. Betul, Kak Feng. Carikan saja dia keluarga mertua yang baik, sekaligus memberi anak ini tempat berlindung di masa depannya. Aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah. Kenapa aku harus menyerahkan hidupku pada seorang pria? Atas dasar apa? Kak Feng, tingkah Ailing yang seperti orang gila ini, bukankah mencoreng nama baik keluarga Chen? Memang sudah saatnya kita mencarikannya seorang pria, agar dia bisa lebih tenang. Sebentar, kita akan menghadiri pesta di keluarga Xie. Tolong bantu lihat-lihat apakah ada yang cocok untuk Ling Ling. Mereka yang menghadiri pesta hari ini, semuanya adalah orang kaya berkuasa. Kamu harus memilih dengan baik. Bukankah hanya ingin menjualnya dengan harga yang lebih mahal? Benar-benar tahu cara meninggikan diri. Baik. Ling Ling, tinggal 10 hari lagi. Tunggu Mama. Properti Hanhai, teknologi Xingyao, grup Ruilin. Ini mereka semua orang hebat. Selamat malam, Direktur Zhang. Anda siapa? Panggil saja saya Chen Feng. Chen Feng? Tidak kenal. Grup Chen ya? Bergerak di bidang apa sih? Utamanya tekstil, perangkat keras, dan semacamnya. Saya kok tidak pernah dengar. Pemilik toko kelontong, apa dia pantas datang ke pesta ini juga? Kau menyakitiku. Mengapa kalian berteriak-teriak? Mereka semua orang-orang bodoh yang buta kekuasaan. Dulu, ketika saya masih menjadi pengusaha kecil, saya sudah mendapat dana suntikan 2 triliun rupiah dari toko besar. Kalian bukan apa-apa. 2 triliun rupiah? Tentu saja, sepanjang perjalanan yang saya lalui ini, banyak sekali orang-orang hebat yang menawarkan kerjasama kepada saya. Para munafik ini, tunggu saja sampai saya mencapai posisi yang lebih tinggi. Kalian semua akan berlutut di hadapan saya saat berbicara. Benar, Kak Feng. Kak Feng punya masa depan yang cerah.
Maksudmu, orang dari grup Huan Yu akan datang juga? Kau tidak tahu, berita ini sudah menyebar kemana-mana. Beliau sudah 20 tahun tidak tampil di publik. Melihat pengaruh ekonomi global grup Huan Yu, penampilan beliau pada kesempatan kali ini mungkin akan memicu gejolak besar lagi di dunia bisnis. Benar. Ini kesempatan saya. Istriku. Kenapa wanita sialan itu mengejarku sampai ke sini? Pasti mahal menyewa gaun itu kan? Apa ini tempat yang pantas kamu datangi? Mengejar sampai ke sini? Apa maumu? Aku tidak pantas datang, tapi kamu pantas. Lihat saja penampilanmu yang sederhana itu. Kampungan sejak lahir, tahu, menyerbu masuk seperti ini, tidak ada satupun petugas keamanan yang menahanmu. Aku sederhana, dia Qin Ziling, hanyalah istriku, Chen Feng, yang dulu hidup susah denganku. Hanya karena berganti rupa, kalian langsung memuja dan menghormatinya. Hah? Hubungan antara kita sudah berakhir total. Jangan mencari masalah. Sudah berakhir? Bah, sudah berakhir tapi kamu mengikutiku sampai ke pesta ini? Sudah berakhir, kamu menyewa gaun semahal ini? Qin Ziling, wajah tebal tidak digunakan seperti itu. Kurangi rasa sok tahumu itu. Aku datang sebagai perwakilan dari grup Huan Yu. Sebelum berbohong, tidakkah kau berkaca? Kau bahkan mewakili grup Huan Yu, kau pikir kau direktur utama. Ada apa ini? Jika aku bilang, aku adalah direktur utama, Cih, Mengapa dia langsung memukulnya? Tidak bisakah bicara baik-baik? Kasihan sekali jadi istrinya. aku tidak peduli direktur yang itu atau direktur yang ini. Selama dia masih menjadi istriku, aku memukulnya, dia harus menerimanya. kami sudah bercerai. Siapa yang mengizinkan kau bicara padaku seperti itu? Kak Qin, resepsionismu ini sungguh tidak tahu diri. Bisa menyelinap masuk saja sudah cukup. Mengapa tidak tahu malu? Berlagaklah sedikit. Tidak ada satupun perhiasan yang pantas di tubuhnya. Beraninya mengaku-ngaku direktur utama grup Huan Yu. Kau sudah gila karena uang, ya? Chen Feng, aku tidak menyangka. Kau ternyata adalah orang yang keji. Tentunya direktur utama grup Huan Yu juga tidak ingin digantikan oleh orang sepertimu. Biarkan aku yang akan memberikan pelajaran padanya. Ini, bukankah ini cincin direktur utama grup Huan Yu? Selama 20 tahun, satu-satunya saat dia muncul di depan umum, hanya satu tangannya saja. Dan di tangan itu ada cincin ini. Direktur Qin, Tangkap mereka semua. Lepaskan aku, kenapa kalian menangkapku? Kami hanya menuruti perintah Nyonya Qin, sebaiknya kau bersikap baik. Mungkinkah dia benar-benar dari Huan Yu? Tidak, sama sekali tidak mungkin itu. Jika mendapatkan dukungan dari grup Huan Yu, aku pasti sudah sukses besar sejak lama. Mana mungkin sampai sekarang keluarga Chen masih menjadi perusahaan kecil yang tidak penting. Ini adalah logo grup Ling Hong yang bergerak di bidang perhiasan mewah eksklusif. Grup Ling Hong?
Ini pemberian dari Direktur Xie yang terhormat, sepasang anting dan satu kalung. Mohon diterima. Direktur Xie itu? Sejak kapan kau bisa menjalin hubungan dengan grup Ling Hong? Qin Ziling, dasar tidak tahu diri, beraninya kau mengkhianatiku seperti ini? Aku belum pernah melihat Nyonya Qin ini di pesta sebelumnya. Jangan-jangan Kalian tidak mengenalnya, tapi aku sungguh mengenalnya. Qin Ziling, kau menikah denganku selama 20 tahun. Sekarang kau bisa meniduri orang dari Ling Hong. Dan kau masih mengaku sebagai direktur utama grup Huan Yu. Kau benar-benar perempuan jalang yang tak tahu malu. Chen Feng, kau lihat ini? Ini adalah darahku. Selama bertahun-tahun ini, kau menjadi direktur utama hanya karena darah dan keringatku. Baru kau bisa menjadi direktur utama grup. Karena kau tidak tahu malu, maka aku tidak perlu sungkan lagi padamu. Selama beberapa tahun ini, bisnis mana yang bukan aku yang memberikannya padamu? Kontrak mana yang bukan aku yang memberikannya padamu? Kau kini sudah mencapai kesuksesan, tapi masih saja menjelek-jelekanku. Kau benar-benar andai saja aku tidak pernah bertemu denganmu. Hanya patah tulang sedikit saja, kenapa takut sekali? Belum pernah ada orang yang sebaik ini padaku. Kakak, maafkan aku. Aku seharusnya tidak berbuat iseng. Aku seharusnya tidak membuatmu tertabrak mobil. Semua salahku. Kalau bukan karena kontrak sialan itu, Chen Feng, dasar bajingan tidak tahu diri. Aku akan membuatmu bertanggung jawab atas semua ucapan dan perbuatanmu. Keluarga Qin Ziling, mohon datang untuk membayar biaya rawat inap. Saya datang Hong Yu, ini bukan salahmu. Salahku yang salah menilai orang. Salahku yang telah salah memberikan hatiku ini. Lepaskan aku, kenapa kalian menangkapku begini? Chen Feng, oh Chen Feng, kau benar-benar menghancurkan hubungan pernikahan kita yang sudah berjalan selama 20 tahun lebih. Hanya tinggal 8 hari lagi, setelah aku menjemput Ling Ling kembali, masa lalu kita berdua akan kita putuskan sepenuhnya. Qin Ziling. Qin Ziling. Jangan pergi. Jelaskan semuanya padaku. Ada apa sebenarnya antara kamu dan CEO grup Ling Hong itu? Menyingkir. Katakan padaku dengan jelas. Jangan paksa aku menamparmu di sini. Sedang apa kalian ini? Istrimu ada di sana. Kenapa kau kasar pada istrimu sendiri? Bukan urusanmu, dia istriku. Kak Feng, Orang sudah hamil loh, masih berani bilang itu istrimu. Dasar orang gila, minggir sana. hamil? Hamil? Kau hamil? Kapan kau hamil? Benar dia istrimu? Sudah hamil 2 bulan kau tidak tahu. Sudah termasuk hamil di usia lanjut, kondisi janinnya juga tidak stabil.
Sebaiknya kau pergi ke lantai atas ke dokter saraf, periksa otakmu. Kak Feng, dia sudah 2 bulan yang lalu tidak setia padamu. Kau bisa tahan? Dasar jalang, kau mengandung benih orang lain dan ingin aku bertanggung jawab? Akan kubunuh kau. Lepaskan. Tidak, Aku akan mencekikmu, jalang. Pria ini sungguh kejam. Feng, Kak Feng, dia memukulnya. Dia memukulnya. Dia memukulnya. Hong Yu. Hong Yu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari anak kita. Jangan kotori tanganmu. Saudara-saudara, pria yang tergeletak di lantai ini adalah ayah dari anak saya. Selama tahun-tahun ini, saya telah mengurus rumah tangga untuknya, sampai wajah saya terlihat kusam. Tapi dia malah mencari wanita simpanan yang muda dan cantik. Di rumah kami, mereka berbuat serong di ranjang kami. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Pria bejat ini masih berani menunjukkan wajah tak tahu malu seperti ini. Saya punya tante yang seumuran dengan ibu ini. Memikirkan dia mungkin juga menjalani hidup seperti ini. Ibu saya juga diselingkuhi saat hamil. Saya sangat membenci pria tak berguna itu. Apa yang kalian tahu? Kau hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Orang mencari posisi yang lebih tinggi, seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apa salah saya? Kau Hong Yu, jangan ke sana. Apa yang ingin kau lakukan? Ayo kita pergi saja. Kau bilang anak itu anakku, apa benar anakku? Dasar wanita murahan, kenapa kau tidak menjelaskan? Apa kau sudah selingkuh sejak lama? Kak Feng, Pergi. perutku sakit sekali. Dokter, anak ini tidak boleh kenapa-kenapa. Ini adalah satu-satunya harapan bagi keluarga Chen. Kehamilan ini tidak ada masalah besar. Namun, Harus minum obat? Haruskah dirawat inap atau disuntik penguat kandungan? Dokter, saya punya banyak uang. Anda silakan bicara saja. Anda bilang janin ini berusia 3 bulan, tetapi dari hasilnya, kehamilan ini sudah lebih dari 5 bulan. Bagaimana mungkin dokter? Ini, Kak Feng, dokter, lihat perutnya. Dibilang ke saya usianya baru 3 bulan, dokter. Lima bulan yang lalu saat kamu mabuk, kamu sudah melupakan semuanya. Gawat. Aku tidak boleh sampai dia tahu kebenaran bahwa aku menjebaknya untuk bertanggung jawab. Ini, benarkah? Kaulah yang memaksa orang lain, kamu masih berani bicara. Kak Feng, aku tahu sifat aslimu. Jiaoren? Jiaoren, aku salah. Suamimu ini hanya hilaf sesaat. Suamimu minta maaf padamu. Mau ya? Transfer 1 miliar rupiah ke kartu saya, tidak boleh kurang sedikit pun. Ini, Pria tua bodoh itu benar-benar sangat bodoh. Ailing,
Apa yang kamu sembunyikan? Boleh kakak lihat? Pergi sana, aku tidak punya kakak sepertimu. Ailing, kakak datang untuk melindungimu. Selama beberapa hari ini, kamu memanjat tembok, melompat jendela, semua cara sudah kamu coba. Kakak tidak datang menjengukmu, kakak benar-benar mengira sesuatu yang buruk telah terjadi padamu. Aku tidak butuh pura-purimu. Apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan padaku. Lihat ibu ya. Ailing, kamu sangat merindukan ibu? Kenapa kamu tidak mati saja? Sayang sekali, ibumu sudah tidak mencintaimu lagi. Apa? Ibumu sudah mengandung anak dengan paman lain. Ibumu sudah tidak mencintaimu. Bu? Bu? Ibu masih mencintaiku, kan? Bu? Ibu masih mencintaiku, kan? Bu? Dengar tidak? Barusan dia yang bikin onar. Ada apa? Ada apa? Gosip apa yang kulewatkan? Istrinya kasihan sekali setelah susah payah menemaninya berjuang selama belasan tahun. Dia malah dicampakkan begitu saja. Pria memang kalau sudah kaya pasti berubah. Mbak yang kamu maksud itu tinggal di kamar VIP. Sepertinya bukan orang yang kekurangan kan? Tapi bagaimana hasilnya? Dia telah membuang masa mudanya belasan tahun hanya untuk orang seperti ini. Kalian bilang dia tinggal di kamar VIP. Benar, Tuan. Ada yang bisa kami bantu? Dasar pria tidak tahu diri, tidak bermoral dan busuk, dia juga tidak sopan, dan penampilannya sangat kuno. Aku benar-benar tidak tahu apa yang membuat Mbak itu begitu setia mengikutinya. Wanita di usia 40 tahun itu sedang berbunga-bunga, dia itu sedang di usia yang seharusnya bermesraan dengan pria tampan di sisinya. Kalau pria, memang pria yang lebih muda itu jauh lebih baik. Kamar VIP biayanya 100 juta rupiah sehari. Qin Ziling, kamu masih berani bilang tidak selingkuh? Awalnya aku masih berniat membantumu. Memang benar, baik yang tua maupun yang muda tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu yang murahan. Berani-beraninya kamu menduakan aku, cari mati. Direktur Wang. Direktur Wang. Saya sungguh minta maaf, Direktur Wang. Aneh, Direktur Wang ini sebelumnya selalu membantu saya dan memberi saya beberapa proyek besar. Namun belakangan ini, tiba-tiba dia tidak mengangkat telepon saya. Mungkinkah saya telah menyinggung perasaannya? Direktur Wang, kapan Anda ada waktu luang? Biarkan saya mentraktir Anda makan. Pengalihan saham, perusahaan di bawah Direktur Wang ini bagaikan mencabut sehelai bulu, tetapi itu lebih besar dari pinggang saya. Ini adalah Direktur Wang. Belakangan ini pasar properti sedang bagus sekali. Anda lihatlah, saya ini juga. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Direktur Qin, Anda akhirnya menyadarinya. Begitu saya mendapat pesan dari Anda, saya langsung bergegas datang ke sini. Sejak awal saya mengambil alih Huan Yu, Anda semua selalu mendukung saya. Selama bertahun-tahun ini, Anda telah bersusah payah membantu saya mengelola Huan Yu, sehingga peta bisnis meluas begitu pesat. Terima kasih atas semua kerja keras Anda. Grup Huan Yu adalah rumah Anda, dan kami adalah keluarga Anda. Direktur Senior Qin meninggal terlalu cepat. Saya melihat Anda tumbuh dewasa. Jadi saya tidak ingin membuat Anda menderita. Paman Wang, Anda jangan khawatir. Direktur Wang ini, kenapa dia masuk ke kamar Qin Ziling? Jangan-jangan kalian berdua juga punya hubungan rahasia? Kenapa kau masih di sini?
Ternyata Direktur Utama Grup Ling Hong menyukai yang seperti ini ya. Aku sarankan kau, jaga bicaramu. Kalau bukan karena Kak Kin, kau tidak akan bisa keluar dari rumah sakit ini hari ini. Jaga bicara. Wanita ini mengandung anakmu. Apa yang kau mau katakan agar terlihat sopan? Anak? Bukankah itu anakmu? Apa? Kenapa kau masih di sini? Direktur Qin, Grup Huan Yu berusaha keras sekali hanya untuk mengangkat si bodoh Chen Feng ini ke posisi atas. Mohon maafkan aku jika kata-kataku kurang menyenangkan. Orang ini, sepanjang hidupnya, memang ditakdirkan hanya menjadi bos kecil. Saat ini, aku hanya ingin segera membawa Ling Ling kembali. Biarkan dia itu pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Nak, waktu kehadiranmu kurang tepat, tapi ibu tidak tega. Kenapa ribut-ribut? Qin Ziling? Jelaskan padaku, Qin Ziling. Dasar bodoh, apalagi yang bisa kau katakan? Direktur Wang, ini urusan rumah tangga saya. Anda tidak perlu ikut campur kan? Bajingan, saya memang ikut campur. Kenapa? Direktur Qin juga, apa kau pantas menghina orang sepertinya? Saya menindasnya, dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Dia hanya menjadi resepsionis kacangan selama belasan tahun. Selain membeli bahan makanan dan memasak, apalagi yang bisa dia lakukan? Setiap hari, yang dia lakukan hanyalah berbicara kepada saya tentang harga sawi dan telur yang naik beberapa puluh sen. Saya mengurus bisnis miliaran rupiah. Apa saya harus mendengarkan wanita seperti dia mengoceh? Direktur Qin, dia pasti memberimu banyak keuntungan ya. Hewan. Qinzi, Chen Feng, saya adalah manusia, bukan alatmu untuk melahirkan anak laki-laki, dan juga bukan vas bunga yang kau taruh di meja depan, juga bukan tangga bagimu untuk meraih jabatan. Kenapa kamu keluar? Aku dan Paman Wang saja sudah cukup di sini. Ada beberapa hal, sudah saatnya kita bicarakan dengan jelas. bagus. Kalau begitu mari kita jelaskan semuanya. Belasan tahun yang lalu, aku menyelamatkan nyawamu. Sejak saat itu, kamu mulai bergantung padaku. Selama bertahun-tahun ini menemaniku melewati masa-masa sulit, aku akhirnya bisa bangkit. Tapi kamu bukan hanya tidak mau maju, malah bekerja sebagai resepsionis rendahan itu, dan sekarang kamu bahkan bermain mata dengan pria lain, mencoreng nama baikku. Aku rasa kamu ini... Saat itu, kamu menyelamatkan nyawaku. Aku membawamu ke kota Hai. Kita impas. Lalu kenapa? Akulah yang seharusnya tidak seharusnya mendengarkan omong kosongmu, dan tinggal untuk membantumu. Seharusnya aku tidak mudah percaya janjimu, dan menjalin hubungan denganmu. Aku memberimu kesempatan. Berulang kali. Namun, kamu sama sekali tidak menghargainya, bahkan kamu berkali-kali menjatuhkan reputasiku. Chen Feng, kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan ketulusanku. Kamu bilang, aku tidak pernah membantumu. Lalu pada awal kamu merintis usaha, siapa yang menggantikanmu minum alkohol? Saat kontrakmu hampir habis, siapa yang memohon kepada orang lain untukmu? Semua hal yang aku lakukan ini, kamu tahu. Namun yang kulakukan, jauh lebih banyak dari semua itu. Apa yang kamu katakan itu? Semua itu adalah sumber daya yang diberikan karena mereka menghargai kemampuanku. Kau pikir dengan minum beberapa gelas, kau bisa mendapatkannya? Kau minum, kau memohon, lalu apakah kau berhasil mendapatkannya? Aku... Chen Feng, Chen Feng, kau sombong, munafik, kau tidak punya hati. Yang paling penting, kau tidak kompeten. Kau
Kau tidak kompeten. Kau menimpakan kegagalanmu pada istrimu sendiri. Kau membiarkan harga dirimu diangkat oleh simpananmu. Bahkan kasih sayang berlebihan dari ibumu, kau anggap sebagai sesuatu yang pantas kau dapatkan. Kau tidak punya apa-apa, tapi kau menginginkan segalanya. Itu sebabnya kau mengeluh. Kau marah. Kau menganggap semua orang sebagai alatmu. Chen Feng, setelah bercerai denganku, grup Chen pasti tidak baik-baik saja kan? Sudah mulai sulit ya? Kamu, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah ini benar-benar ulahmu? Itu sama sekali tidak mungkin. Pasti kamu tidak ingin melihatku sukses, makanya bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong, itu karena kamu bodoh. Kamu mencari pinjaman kemana-mana, berinvestasi sembarangan, dan hasilnya, kamu menghancurkan dirimu sendiri. Jangan kira kalau kamu bicara omong kosong, di sini aku akan percaya. Aku masih ada, keluarga Chen juga masih ada, jadi aku masih punya kesempatan. Apa itu investasi? Aku kaya raya, aku bisa menanggungnya. Chen Feng, coba saja lihat, mulai hari ini, bank mana lagi yang akan memberikanmu pinjaman? Kak Qin sudah memberimu terlalu banyak. Sekarang, saatnya kamu mengembalikannya. Direktur Xie tidak perlu begini kan? Keluarga Chen yang kecil ini sama sekali tidak layak Anda repot-repot. Chen Feng. Oh, Chen Feng. Sampai sekarang, kamu masih belum mengerti siapa yang harus kamu dekati. Benar-benar bodoh sekali. Ayo. Bawa dia pergi. Ziling, istriku, tolong aku. Direktur Xie, istriku, Ziling, tolong aku. Ziling. Kak, demi pria sampah seperti itu, sampai sakit itu tidak sepadan. Dahulu, saya hanya berharap dia bisa berubah menjadi lebih baik dan bisa memperlakukan saya dan Ailing dengan baik. Hari ini, saya sudah benar-benar putus asa dengannya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah mengenang Chen Feng. Sedikit pun. Huan Yu juga tidak akan memberikan bantuan sepeser pun. Sedikit pun kepada keluarga Chen. Selain itu, saya juga harus merebut kembali Ailing. Dan merebut kembali semua yang menjadi hak saya. Direktur Qin yang terhormat, asalkan Anda meminta, Chen Feng, jangan harap bisa mendapatkan satu kontrak pun. Setelah semua para direksi kembali, Anda bisa mengambil kembali sahamnya. Anak muda seperti Chen Feng ini tidak akan berani menghina Anda lagi. Jika bukan karena dukungan dari Anda, si pecundang Chen Feng ini sama sekali tidak mungkin menduduki posisi ini. Suruh mereka segera kembali. Ailing akan segera berulang tahun ke-18. Saya ingin perayaan kedewasaannya. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Baik, akan saya urus. Lihat itu. Ibumu sudah tidak lagi menginginkanmu. Dia bahagia saja sudah cukup. Apa? Tidak ada aku pun tidak masalah. Dia bahagia saja sudah cukup. Kau sakit ya?
Ada apa? Aku seperti mendengar suara Ling-Ling. Putriku, aku tidak tahu betapa menderitanya dia di luar sana. Aku harus menebus kesalahanku padanya. Orang-orang keluarga Chen itu, kurasa mereka sedang kebingungan mencari cara menutupi kerugian besar keluarga Chen. Bagaimana kalau sekarang aku menjemput Ling-Ling dan menempatkannya di apartemen milikku? Aku sudah berjanji padamu, hal-hal yang bisa membuatmu bahagia, aku akan melakukannya. Sungguh, selama tahun-tahun ini, kau benar-benar menderita ya? Hanya saja, Ziling, aku hanya ingin kamu senang. Di sisiku, kamu akan selalu menjadi Qin Ziling yang bersemangat, bisa menangis dan tertawa. Baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, dalam kesehatan maupun sakit. Aku akan selalu menemanimu. Kau tidak gila kan? Itu ibumu. Ibumu tidak menginginkanmu. Aku ingat, ibumu tidak menginginkanmu dulu. Dia selingkuh dan kabur dengan pria lain. Benar kan? Dasar jala, dasar jala, dasar jala. Kau sama rendahnya dengan ibumu, sama-sama jalang yang tidak berguna. Kak Jiaoran, ibuku pernah mencintai dan membenci, sedangkan kau hanyalah alat untuk melahirkan putra bagi pria tua itu. Tanpa seorang putra, kau bukan siapa-siapa. Kau bahkan bukan manusia. Kau bahkan tidak punya jati diri. Dasar jalan. Pokoknya aku akan menikahkanmu dan mulutmu ini tidak akan dibutuhkan. Aku akan merobek mulut jalangmu ini. Ling-Ling, mohon pada ibumu. Pergi dan mohon pada ibumu. Real estateku hanya tersisa proyek mangkrak. Proyek perumahan. Aku harus menjual semua properti proyek perumahanku. Menjual semuanya. Apa yang tidak tersisa? Kau Feng, bicaralah yang jelas. Bicaralah. Uang. Uang. Apa kau tidak tahu tentang uang? Dalam waktu singkat ini, nilai pasarku sudah rugi 10 miliar. Bagaimana mungkin? Kak Feng, kau tidak akan membiarkan aku dan anak kita menderita, kan? Semua ini benar-benar salahmu. Ya, semua ini adalah salahmu. Semua salahmu. Jika kau melahirkan seorang anak laki-laki, ini tidak akan terjadi. Semua salahmu. Bicaralah, Eiling. Kau bisa? Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu kalau tidak mau mati. Kau mau bawa putriku kemana? Dia putrimu, kupikir musuhmu. Ibumu menyuruhku menjemputmu. Mau ikut denganku? Mau. Kak Ziling, putrimu benar-benar sama sepertimu. Direktur Xie, kumohon berbelas kasihanlah. Aku punya keluarga yang harus kubiayai. Kak Feng, untuk apa kau memohon padanya? Keluarga Chen punya begitu banyak aset, mana mungkin akan hancur? Ling-Ling, kau harus menyelamatkan ayah. Dengarkan ayah, coba bicarakan dengan ibumu. Aku tidak punya ayah sepertimu. Berani sekali kau. Kau sama saja dengan ibumu yang kurang ajar itu. Kau sudah belajar mencari orang kaya, begitu ya? Chen Ailing, kau adalah darah dagingku. Kau tega mengkhianati ayah kandungmu. Memangnya kau ini siapa? Kau ini bodoh. Anak gadis itu, apa dia bisa berbuat apa-apa? Tunggu saja sampai anak Jiaoran lahir. Dia jauh lebih berguna daripada gadis itu. Peduli apa kita dengan dia dan ibunya yang malang itu? Ibu,
Ibu tidak tahu. Qin Ziling juga mengandung putraku. Qin Ziling, dia mengandung putraku. Apa? Ini berarti kita, keluarga Chen akan punya 2 cucu laki-laki besar. Kenapa kamu bengong? Cepat jemput istrimu pulang. Apa maksud kalian? Kalian mau menjemput Qin Ziling pulang? Jiaoran, kamu harus mengerti, namanya juga wanita, yang bisa melahirkan anak laki-laki itulah yang bagus. Nanti, sedikit mengalahlah. Hei, jangan khawatir. Yang kamu kandung itu kan anak sulung. Nanti kekayaan keluarga Chen, sebagian besar akan jadi milik putramu. Hei orang tua, aku beritahu ya. Uang keluarga Chen harus jadi milikku. Berani-beraninya kalian menjemput Qin Ziling kemari. Percaya tidak, aku akan menghancurkan semuanya. 1 cucu pun tidak akan kalian dapatkan. Ada apa ribut-ribut? Keluarga Chen sebentar lagi bangkrut. Apa katamu? Coba ulangi. Keluarga Chen sebentar lagi bangkrut. Kenapa melihatku? Lanjutkan. Afeng, ibu sudah tua, tidak mengerti. Keluarga Chen bangkrut, sudah tidak punya uang lagi. Kita semua akan hancur. Apa sudah cukup jelas? Bangkrut, tidak punya uang lagi. Bangkrut, tidak punya uang lagi. Bangkrut. Direktur Xie, bagaimanapun juga aku adalah ayah dari anaknya. Ikatan darah tetap kuat. Saya mohon Anda bermurah hati. Bermurah hatilah. Apa maksudmu? Sialan, jelaskan padaku. Uang mana? Uang mana? Menyingkir, jalang sialan. Jangan menghalangi urusanku. Anakku? Anak. Direktur Xie. Direktur Xie. Direktur Xie. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Dokter, selamatkan si kecil. Kami harus selamatkan si kecil. Saudara pasien tidak mengalami masalah besar, hanya terkejut dan perlu untuk beristirahat. Orang-orang zaman sekarang, Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Semoga Tuhan menolong. Ibu, jangan berputar-putar lagi. Kepalaku jadi pusing sekali melihatnya. Afeng sudah mengalami pendarahan yang hebat, masih saja bilang tidak ada masalah besar. Anak ini pasti pembawa berkah. Pasti akan melindungi keluarga Chen kita. Melindungi apa? Dia... Tuan Chen, ini undangan Anda. Akhir-akhir ini aku tidak... Siapa? Presiden grup Huan Yu akan mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya. Ini kesempatan bagus. Ini benar-benar kesempatan bagus. Aku harus menunjukkan diri di hadapan presiden itu. Presiden itu, jika tahu ada orang yang berani menyamar sebagai dirinya, Qin Ziling, aku ingin tahu apa lagi yang bisa kau katakan. Presiden, sudah terkirim. Pergilah. Jika bukan karena Hong Yu, aku tidak akan tahu bahwa Ling Ling di keluarga Chen menderita begitu banyak siksaan. Karena sudah begini, jangan salahkan aku jika aku tidak sungkan. Demi membuka jalan bagi putramu, kau tega melakukan perlakuan sekejam itu pada Ling Ling.
Chen Feng, aku akan membuatmu tahu, putri yang tidak kau hargai, bagaimana dia akan menginjak-injakmu. Afeng. Ibu belum pernah melihat acara semewah ini sebelumnya. Bu, cari tempat sendiri dan menetap di sana. Jangan membuat anakmu malu di luar. Jika bukan karena undangan yang secara spesifik meminta ibu untuk datang, aku benar-benar tidak ingin membawa nenek dari desa untuk memalukan diri sendiri. Sudahlah. Direktur Chen, apakah Anda punya waktu untuk berbicara? Orang macam apa itu? Apa yang dilakukan nenek itu? Menantu perempuanku, ayo pulang denganku. Kau jaga kandunganmu baik-baik. Pulang ke rumah yang mana? Aku dan anakmu sudah bercerai. Itu karena Afeng hanya bertindak kurang dewasa. Kau pulanglah. Dan akan setara dengan Jiaoran, kalian berdua hanyalah saudara perempuan saja kan? Apa yang membuat kalian tertawa terbahak-bahak? Bayi dalam kandungannya adalah keturunan keluarga Chen. Dia akan menjadi bagian yang kekal dari keluarga Chen selamanya. Dia adalah CEO grup Huan Yu. Apakah dia membutuhkan keluarga Chen darimu yang kecil ini? Menurutku, bisa berhubungan dengan grup Huan Yu, keluargamu sudah sangat beruntung. CEO apa? Bukankah dia hanya ingin anakku memintamu untuk kembali? Tunggu sebentar Afeng datang dan meminta maaf kepadamu. Kau jangan lagi mempermalukan mertuamu di sini. Memperkenalkanmu kepada CEO grup Huan Yu bukan hal yang sulit, tapi imbalannya... Mengerti. Sebutkan saja semua syaratnya. Bu. Ibu, sudah kubilang jangan berkeliaran kemana-mana. Apa yang ibu lakukan lagi nih? Afeng, minta maaf kepada istrimu dan masalah ini selesai. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Kau tidak punya undangan. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Memang saya tidak punya undangan, tapi undangan kalian, saya yang mengeluarkannya. Qin Ziling, banyak sekali kebohongan yang kau ucapkan. Kau tidak takut disambar petir? Aku beritahu ya, Presiden Huan Yu ada di sini hari ini. Aku sarankan padamu, sebaiknya kau pulang dengan patuh dan segera punya anak. Lalu, aku sudah menemukan jodoh baik untuk gadis cilik Ling Ling itu. Kalian? Direktur Qin, ini kenapa? Bukankah Anda menyuruh saya untuk membantu Anda mengenalkannya? Jangan tidak tahu diri. Tidak mungkin. Kalian semua berkomplot ya. Apa kalian sedang mempermainkan saya? Bagaimana mungkin kau adalah Presiden grup Huan Yu? Kau tunggu saja. Ini adalah Direktur grup Huan Yu yang sesungguhnya. Mimpi indahmu harus berakhir sekarang. Direktur Li. Kau? Ya, saya pernah mengikuti proyek Anda. Direktur Wang, ada seorang wanita di sana. Dia mengaku sebagai Presiden grup Huan Yu. Dia? Kau bilang presiden kami mengaku-ngaku sebagai dirinya sendiri? Sebaiknya kau periksa otakmu. Ini
Mimpi indahmu harus berakhir sekarang. Ternyata yang kau katakan itu benar. Kau benar-benar presiden direktur grup Huan Yu. Bagaimana dengan cucu keluarga Chen kami? Di mana Ailing, gadis sialan itu? Apa urusannya anak keluarga Qin denganku dengan kalian berdua? Kau punya uang? Memangnya kenapa kalau punya uang? Jiaoran masih mengandung cucu. Kau tidak memberikannya, kami juga tidak peduli. Afeng, ayo kita pergi. Astaga, kau putra bodoh, selama kita punya uang, apa sulitnya mendapatkan banyak anak laki-laki? Kenapa harus terus berhubungan dengan Qin Ziling ini? Ayo, pergi. Aku tidak bisa kehilangan grup Huan Yu. Aku tidak bisa kehilangan keluarga Qin. Tidak. Ziling. Kumohon berikan aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku merawat anak kita. Merawat Ling Ling. Ling Ling tidak bisa hidup tanpa ayah. Chen Feng, apakah Ling Ling di hatimu hanyalah sebuah alat? Kau tahu mengapa aku memintamu membawa ibumu kemari? Aku ingin kalian tahu betapa mulianya putriku. Putriku ini betapa terhormatnya dia. Ling Ling juga putriku. Aku juga mencintainya. Kau omong kosong. Ziling, Direktur Qin, lihat, selama ini bertahun-tahun saya juga selalu menjaga Ling Ling dengan sangat baik, bukan? Menjaga Ling Ling? Apakah maksudmu menguncinya di rumah, tidak mengizinkannya untuk pergi sekolah? Atau tidak mengizinkan Ling Ling bertemu denganku? Atau memperlakukan Ling Ling seperti barang untuk dijual kepada orang lain? Ziling, saya yang salah. Saya yang keliru. Pikiran saya ini memang tertutup oleh nafsu. Saya hanya mohon kau dan Ling Ling bisa memaafkan saya. Biarkan saya melihat putri saya lagi. Biarkan saya melihat kelahiran anak saya. Jika saya bukan presiden direktur grup Huan Yu, mungkin kau tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu, bukan? Dasar wanita sialan. Sejak kapan kau jadi sulit dibodohi seperti ini? Tidak. Ziling, saya selalu mencintai kau dan Ling Ling. Ini semua adalah ulah dari Lin Jiaoran. Ini ibu saya. Semua salah ibu saya. Saya beritahu ya, Ling Ling sudah menceritakan semua perlakuan buruk yang dia terima di keluarga Chen. Saya sarankan, jangan di sini membanggakan diri sendiri. Sampai saat ini, kau masih menyalahkan orang lain. Chen Feng, kau adalah bajingan yang paling tidak berperikemanusiaan. Saya tidak membawa Ling Ling pergi. Saat saya pergi, itu adalah keputusan yang paling saya sesali. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu bertemu Ling Ling lagi. Bahkan sekalipun, aku juga sepenuhnya tidak akan lagi berharap satupun ilusi darimu. Tidak, asalkan aku bisa membujuk Ailing untuk kembali, kedua wanita itu pasti akan luluh. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ziling, aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan lagi. Biarkan aku bertemu Ling Ling. Ling Ling pasti merindukan ayahnya. Pergi mampus. Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling. Ma, jangan menoleh. Ling Ling, ambulans akan segera tiba. Bertahanlah, bertahanlah.
Periksa, selidiki ini sampai tuntas. Baik. Ling Ling, Menjauh darinya. Jangan sentuh Ling-Lingku. Apakah ini ulahmu? Apakah kau ingin membunuh Ling-Lingku? Ling Ling juga anakku. Meskipun aku seburuk apapun juga, aku tidak akan menyakitinya. Ling-Ling. Cepat segera selamatkan dia. Cepat, cepatlah, cepat segera selamatkan dia. Ling-Ling. Ling Ling. Ayah sungguh. Pasien mengalami pendarahan hebat, saldo kartu asuransi, kesehatan Anda 0. Bayinya sudah keguguran. Direktur Qin, ditemukan banyak darah di lantai 3, sampelnya sudah dikirim untuk diuji. Namun, membandingkan gen masih butuh waktu. Periksa semua orang yang ada di lokasi. Baik, Direktur Qin. Anak itu gugur. Apa maksudmu gugur? Apa kau tidak mengerti perkataanku? Bukankah sudah kubilang kau harus enyah? Betul. Aku dan Ziling masih punya satu lagi dalam kandungan. Anak ini lebih berharga daripada anak Lin Jiaoran. Sayang, meski kita kehilangan Ling Ling, tapi kita masih punya satu anak lagi. Mari kita mulai lagi dari awal. Mari kita mulai lagi dari awal. Kau benar-benar bukan manusia. Kau ingin anak laki-laki ya? Bagus. Pergi dan cari anakmu di kuburan. Apa? Aku akui, ada 1 detik saat aku merasa iba. Tapi setelah melihat Ling Ling, aku jadi tahu, aku salah. Oh ya, itu adalah anak yang laki-laki yang sudah terbentuk. Anak laki-laki? Benar-benar anak laki-laki. Aku telah menghancurkan anakku sendiri. Keluarga Chen juga hancur karena aku. Direktur Qin, bagaimana ini sekarang? Bantu aku mencari tahu tentang Lin Jiaoran. Siap. Ling Ling. Ling Ling. Nona Chen sudah melewati masa kritis, tetapi lukanya cukup dalam dan perlu rawat inap. Berikan obat yang terbaik. Baik. Direktur Qin. Ternyata Lin Jiaoran, melihat jumlah darah di atap, dia bahkan tega mengorbankan bayinya demi mencelakai Nona. Ayo pergi. Aku tidak mau menjadi beban bagi Mama. Mama harus bahagia bersama Paman Sin. Beberapa hari ini sibuk mengurus perusahaan, aku bahkan tidak sempat bertemu Ling Ling. Dia malah, bagaimana Lin Jiaoran bisa meracuni pikiran putriku? Ma, Ling Ling. Ma, Mama di sini. Anakku yang malang, anakku. Kebahagiaan Mama, tidak perlu kau korbankan dirimu? Lin Jiaoran bilang.
Ayah selalu menjadikanku alasan untuk mengganggumu. Aku melihat semuanya di aula perjamuan. Lin Jiaoran. Mama. Mama. Kau hidup hanya akan menjadi beban bagi ibumu. Pergilah mati. Ling Ling. Kembalikan anakku. Kau menyakitiku. Kembalikan anakku. Sudah mati? Bagus kalau sudah mati. Mati itu bagus, jadi tidak perlu menderita bersama orang-orang tidak tahu diri seperti kalian ini. Dia mati, baguslah. Dasar kau, wanita jalang. Kau hanya mengincar uang keluarga Chen. Kalau tidak mengincar uang, lalu mengincar apa sebenarnya? Mengincar karena kau sudah tua, tapi masih main mata dan genit, atau mengincar karena ibumu pemarah? Hanya si bodoh Qin Ziling saja yang mau diperlakukan seperti budak oleh seluruh keluargamu setiap hari. Aku menendangmu. Kau berani menendangku juga? Silakan. Kau pikir kau pantas menyebut Ziling? Kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya? Aku menyesal telah menikahi wanita jalang sepertimu. Qin Ziling adalah wanita yang kau usir, dan aku ini adalah wanita yang kau bawa masuk ke keluarga Chen. Chen Feng, dasar tua bangka tidak tahu diri, kau berpura-pura menjadi apa? Tidak. Tidak. Kaulah yang merayuku. Aku harus meminta Ziling untuk memaafkanku. Bahkan jika aku harus berlutut selama 3 hari 3 malam, aku akan tetap meminta Ziling memaafkanku. Qin Ziling tidak akan memaafkanmu. Wah, rumahnya indah sekali. Apakah ini hotel? Ini adalah rumahmu dan rumahku. Bagaimana dengan Paman Xie? Apa yang kamu katakan, Nak? Ayo. Ziling. Ziling, kumohon maafkan aku. Direktur Qin. Chen Feng sudah berlutut di depan pintu sepanjang hari. Ini sudah 1 bulan, dia tidak ada habisnya, ya? Keluarga Chen bangkrut dalam semalam. Setelah Lin Jiaoran mengalami keguguran, dia menghilang. Dia hampir tidak mampu makan. Itulah mengapa dia datang kepadamu. Memohon maaf seperti anjing yang patuh. Sayang sekali, cinta yang dalam ini datang terlambat. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku yang mengecewakan mereka. Setidaknya biarkan aku bertemu mereka sekali lagi.
Hong Yu, di luar berangin, biarkan asisten saja yang pergi. Baik. Dengar-dengar, si Marga Chen itu dulu adalah bos besar. Bercanda, bagaimana mungkin bos besar tinggal di gubuk reot kita ini? Itu karena dia memelihara wanita lain. Sementara istrinya sendiri mengikutinya, menderita lebih dari 10 tahun. Ujung-ujungnya dia malah mencari gadis muda untuk punya anak. Kasihan sekali istrinya. Memang pantas, inilah balasan setimpal. Benar. Semua orang melihatnya lebih jelas dariku. Hanya aku yang menyia-nyiakan ketulusan Ziling. Pria brengsek seperti itu seharusnya kena karma buruk. Kenapa istrinya tidak keluar? Aneh, aku belum melihatnya hari ini. Biasanya saat ini dia sudah menawar harga receh di supermarket. Hari ini tidak kelihatan. Istriku, aku pulang. Sudah pulang? Aku membuatkan masakan kesukaanmu, cepat cuci tangan, sana. Ibu, aku pulang. Ibu. Ibu, apa ibu tidur? Ibu. 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 Pasien meninggal karena infark miokard akut, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pihak rumah sakit di sini bisa menampung selama 3 hari. Anda secepatnya atur pemakaman. Istriku, anakku, ibuku, semuanya hilang. Ternyata ini adalah karmaku. Bos, pergi. Bos, aduh, pergi. Bos, saya hanya ingin membelikan ibu saya sebuah peti mati. Saya mohon padamu. Pergi. Kenapa kamu masih di sini? Saya sedang berbisnis atau tidak sih? Cepatnya. Sungguh sial. Suami, ayah, saya gagal dalam peran itu. Sekarang bahkan sebagai anak pun saya gagal. Ibu, anakmu ini sungguh tidak berbakti. Maafkan arwahmu, Ibu.
Apakah Lin Jiaoran sudah ditemukan? Belum. Ada apa lagi dengannya? Direktur Qin, ibunya meninggal karena serangan jantung kemarin. Sediakan untuk ibunya sebidang lahan makam dan siapkan juga sebuah peti mati, kirimkan ke sana. Ya, Dasar orang tua. Berkabung ya. Kau mau melakukan apa? Kak Feng, mengapa kau berkata begitu? Apa ibumu tidak punya tempat untuk dimakamkan? Mau melakukan hal besar. Pergi. Kita tidak minta banyak, cukup culik Qin Ziling, kita ambil 400 miliar. Setelah itu, kita berhenti. Kau tidak perlu khawatir sama sekali. Aku punya koneksi. Kau tidak perlu cemas soal ini. Aku tidak sepertimu yang sungguh tidak bermoral. Melakukan hal seperti ini pasti mendatangkan karma buruk. Kau tega membiarkan nenek tua itu tidak punya tempat untuk dimakamkan? Ayah membiayaimu sekolah. Sekarang kau bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki, malah mandul dan tidak subur. Lebih baik ayah kirim kau mati. Aku masih berguna, aku bisa memberimu uang. Memberiku uang? Paling sedikit harus 200 miliar rupiah. 200 miliar rupiah akan kuberikan saja. Nyali Chen Feng si anjing itu jauh lebih kecil daripada lubang jarum. Sialan, bukan berarti bahwa aku tidak bisa melakukannya sendiri. Paling buruk, aku dan mereka akan hancur bersama. Sampai saat ini, saya harus mengambil langkah nekat dengan meminjam uang dari rentenir. Tidak ada pilihan lain. Direktur Qin mengirimkan Anda peti mati dan makam. Silakan tanda tangani penerimaannya. Aku... Ibuku melakukan hal seperti ini pada Ziling. Ziling, masih bersikap seperti itu. Aku bukan manusia. Istri sebaik itu, aku malah menghancurkannya. Bu, kita salah. Syukurlah aku tidak menyetujui Lin Jiaoran itu. Syukurlah. Dang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk ayah terbaik di seluruh dunia ini. Selamat ulang tahun. Oke. Hati-hati. Hati-hati. Buatlah permohonan itu. Aduh. 40 tahun. Sini. Lihat. Aduh.
Rambutmu masih sangat hitam kok. Masih muda kok. Benar. Kau? Aduh. Waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba sudah sampai pada waktunya aku tidak berani mengganggu kalian berdua, ibu dan anak. Ling Ling, dia sudah tidur. Anak ini. Ailing menerima begitu banyak perlakuan buruk di keluarga Chen. Wajar saja jika emosinya sedikit tidak stabil. Lin Jiaoran sekarang Wu Zaodi meninggal. siapa? Wu Zaodi, ibunya Chen Feng. Mungkin ini pertama kalinya kau mendengar nama itu. Dia meninggal, kau tidak senang? Bagaimanapun juga, dia sudah lama menyusahkan kalian. Benci. Tapi, aku masih ingat, saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia hanyalah seorang nenek tua yang ramah dan selalu tertawa. Aku pikir, dia juga pantas memiliki sebidang tanah kuburan miliknya sendiri, bukan sebagai seorang ibu dari siapapun, bukan pula sebagai seorang istri dari siapapun, dan apalagi sebagai seorang kakak dari siapapun. Jadi, kau telah menyuruh seseorang mengirimkan sebidang tanah untuk Chen Feng, ya? Bahkan kebencian yang terbesar sekalipun tidak bisa melampaui kematian. Semasa hidupnya, dia terlalu menginginkan banyak hal. Setelah meninggal, dia bahkan tidak punya tempat peristirahatan terakhir. Pergilah, kunjungi dia. Ailing di sini, ada aku yang menjaga. Setiap tahun atas namaku, aku akan menyumbang uang sebesar 10 miliar rupiah kepada Asosiasi Pengembangan Wanita. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa aku lakukan untukmu. Bu, anakmu datang menjengukmu. Tanah ini diberikan oleh Ziling. Beberapa hari lalu, Lin Jiaoran datang menemuiku, mengatakan akan melakukan hal yang menyakiti Ziling. Aku tidak menyetujuinya, dan aku juga merasa malu mengejar Ziling lagi. Aku akan pergi berdoa dan bersembahyang, mendoakan Ziling agar ia hidup damai selamanya. Direktur Qin, perlukah saya menemani Anda? Bagaimanapun, dia mantan suami Anda. Tidak perlu. Di depan makam ibunya, dia tidak akan berbuat macam-macam. Baik, kalau begitu saya tunggu Anda di sini. Ada apa Qin Ziling tiba-tiba datang ke pemakaman? Tapi, ini adalah kesempatan bagus. Punggung ini, kenapa terasa begitu akrab ya? Gawat.
Ziling dulunya juga sangat menyukai sepatu seperti ini. Hanya saja, selama belasan tahun ini, aku tidak pernah memberikannya pasang sepatu seperti ini. Ziling Ziling, tidak. Direktur Qin, kenapa Anda datang? Anda, Saya belum memaafkan kalian. ya, kami memperlakukan Anda begini. Sudah sepantasnya? Sudah sepantasnya. Dia melahirkan Anda dan menderita sakit nifas yang parah. Agar Anda punya anak laki-laki. Dia mengorbankan seluruh hidupnya demi itu. Saya tidak membencinya lagi. Sungguh. Tentu saja, saya juga tidak akan memaafkan Anda. Apa yang Anda katakan itu benar? Apa yang Anda katakan benar? Syukurlah Anda sadar. Jagalah diri Anda baik-baik ya. Sialan, kenapa lama sekali? Hati-hati Lin Jaoran. Apa yang Anda katakan? Sial, wanita gila. Kenapa ada polisi yang datang ke sini? Anda bohongi saya ya. Saya akan habisi Anda. Beberapa hari yang lalu, dia datang mencari saya. Dia... Tidak, tidak mungkin. Tidak ada yang tahu tentangku. Siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Aku mengikuti Qin Ziling. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Sialan. Aku menyekolahkanmu. Sekarang kau bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki dan kau mandu sialan. Lebih baik aku yang membunuhmu. Karena aku tahu akan mati, lebih baik aku menyeretmu untuk menemaniku. Kalian memaksaku. Aku hanya tidak ingin mati, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ada apa denganmu? Hati-hati. Lin Jiaoran, kau masih berani membuat masalah di sini? Aku tidak berani. Apa yang kutakutkan? Aku bahkan berniat mencarimu. Tidak kusangka kau muncul sendiri. Kau tidak takut? Aku mengirimmu ke penjara. Chen Ailing tidak mati, ya?
Sayang sekali. Dia masih anak-anak. Anak-anak? Siapa yang dulunya bukan anak-anak? Mengapa hanya dia yang bernasib baik? Chen Ailing? Chen Ailing. Nama yang konyol. Kita semua adalah orang-orang yang tidak berguna. Kau benar-benar berpikir punya cinta sejati. Suamimu itu hanyalah orang bodoh yang bisa kuajak pergi hanya dengan satu lambaian tangan. Karena aku tidak mendapatkan apa-apa, maka kalian semua jangan harap hidup tenang. Jangan mendekat. Kau mau apa? Aku bisa memberikannya padamu. Qin Ziling, ya? Qin Ziling. Kakakku tersayang, kau ini sungguh bodoh dan konyol. Aku ingin kau mati. Ziling, Mama, Mama, Anda baik-baik saja? Anda membuat saya sangat takut. untungnya, asisten melihat Lin Jiaoran merasa ada yang tidak beres, lalu memberitahu saya dan Ailing, kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Dia? Chen Feng yang membantu melindungi saya? Kalau tidak, saya pasti akan... Tenang saja, saya sudah mengatur ambulans. Oh iya, polisi masih dalam perjalanan, mereka mencegat sekelompok preman bersenjata yang tujuannya juga ke sini. Preman? Apakah preman ini dibawa oleh Lin Jiaoran? Benar, Lin Jiaoran hendak menculikmu. Uang tebusannya adalah 400 miliar rupiah. Seperti seekor ular yang menelan gajah karena terlalu serakah, keinginanlah yang menghancurkan dirinya sendiri. Syukurlah, saya masih memiliki kalian di sisi saya. Mama, lain kali saya harus terus menempel pada Mama. Mama tidak boleh membuat saya khawatir lagi. Kalau begitu, saya juga harus ikut. Paman kecil Xie, bukankah Anda harus sibuk dengan urusan perusahaan? Kenapa Anda selalu berkeliaran di sekitar mama saya setiap hari? Anak ini. Aduh, Ma, keranjang buah ini dari siapa, ya? Kalau kamu mau makan buah, ambil sendiri di kulkas. Ini untuk diantar ke ayahmu. Kalau dihitung-hitung, dia seharusnya sudah boleh keluar dari rumah sakit. Bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan hidupku. Hei, siapkan mobil untukku sekarang. Aku harus menemui Chen Feng. Direktur Qin, Chen Feng pagi ini diam-diam menyelesaikan prosedur keluar dan sudah pergi. Dia hanya meninggalkan catatan di meja perawat, mengatakan bahwa dia malu bertemu dengan Anda dan Nona itu, dan hanya berharap Anda dan Nona bahagia. Baiklah, aku mengerti. Tidak jadi pergi. Tidak jadi pergi, dia sudah pergi sendiri. Yeay, Paman Xie bilang, dia akan membawaku ke taman hiburan nanti. Ma, kali ini Mama harus menemaniku, kan? Ya, Mama akan menemanimu. Yes, rencana berhasil. Menurutku, Mama memang menuai kebaikan dari semua perbuatan baik. Selama bertahun-tahun ini, grup Huan Yu semakin maju, dan Mama juga semakin cantik. Itu juga berkat usahamu? Setiap tahun melakukan banyak perbuatan baik untuk mendoakan Mama. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Sangat baik.
Kamu sendiri? Aku juga baik.